Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Jian Dao. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu ya, linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang kini memperlihatkan kedatangan seorang praktisi bernama Guoke ke tempat Lord Sui berada. Sembari membawa buruannya, dia meminta izin untuk berdiam diri di tempat ini dikarenakan di luar hujan sedang sangat deras. Dimana jika nanti hujannya sudah berhenti, Guoke berjanji dirinya akan segera pergi. Akan tetapi Lord Sui dan juga si gadis tidaklah menghiraukannya dan memilih kembali beristirahat. Begitupun dengan Guoke yang juga duduk beristirahat. Tak lama dari itu terdengarlah suara gemuruh yang membuat si gadis menjadi terkejut. Tentu, kedatangan Guoke ini pastilah mengundang bahaya yang bahkan dia sendiri bilang jika apapun yang nanti terjadi, mereka berdua tidaklah perlu khawatir karena dialah yang akan mengurusinya. Barulah mendengar itu, Sui pun meminta Guoke untuk segera pergi jika memang dia tidak mau melibatkan dirinya. Namun Guoke menolaknya dan kini semakin berjanji kalau musuhnya ini tidaklah akan dibiarkan untuk mengganggu Sui. Benar aja, dari arah belakang muncullah seorang wanita yang merupakan salah satu musuh dari Guoke. Selain si wanita yang bernama Hua Linxiu, ada juga praktisi lain yang juga memburu Guoke. Ternyata, para pemburu ini menginginkan agar Guoke menandatangani sebuah perjanjian yang telah mereka buat. Tapi jelas Guoke menolaknya dan lebih baik melakukan pertarungan dengan mereka daripada harus menandatangani sebuah perjanjian tersebut. Sebelum beraksi, Guoke terlebih dulu berpesan agar para pemburu ini tidaklah mengusik seorang yang berada di dalam gua dan biarkan mereka pergi. Namun semua pemburu tidaklah menyetujuinya karena dia bilang semua orang yang ada di sini akan mereka habisi. Alhasil perbincangan pun selesai dan kini salah satu dari mereka pun bergerak untuk melakukan serangan. 1 melawan 3 jelas bukanlah sesuatu yang mudah. Terbukti pertarungan ini tidaklah imbang yang membuat Guoke terlihat kewalahan untuk menghadapi mereka. Di tengah pertarungan Guoke tampak pesimis dan merasa kalau dirinya tidak akan selamat. Jadinya dia pun meminta Sui agar segera pergi dari tempat ini. Akan tetapi, jelas Sui tidaklah mendengarkannya. Alih-alih pergi, dia malah tertidur lelap. Si gadis yang melihat ini tentu aja merasa tenang meskipun situasi yang sulit, tapi lore kita masih terlihat santuy. Di pertarungan, serangan demi serangan terus dilancarkan. Ketiga pemburu terus aja mendesak Guoke yang membuatnya kembali meminta Sui agar secepatnya pergi. Dan di saat sebuah pedang akan menusuk dada Guoke, tiba-tiba aja si gadis pun muncul untuk menyelamatkannya. Melihat ini, salah satu dari mereka menjadi sangat terkejut dan kini langsunglah menggunakan sebuah segel yang membuat si gadis menjadi tidak dapat bergerak. Beruntung dia pun berhasil diselamatkan yang tentu saja tiada lain kalau bukan lore kita yang kini mulai turun tangan. Dengan gayanya yang sangat santuy, dia pun bilang siapapun yang mengganggu tidurnya maka hukumannya adalah kematian. Pada saat ini ketiga pemburu menjadi sangat waspada. Hal itu disebabkan Lord Sui dapat dengan mudah menghancurkan teknik penjara langit yang dikeluarkan oleh salah satu dari mereka. Penasaran akan identitas Lord kita, maka salah satu dari mereka menanyakan dari manakah Lord Sui ini. Namun Sui tidaklah memberitahukannya karena katanya dirinya akan segera membantai mereka semua. Mendengar ucapan itu sontak aja mereka pun tertawa keras. Hal itu dikarenakan ranah Lord Sui itu lebih lemah dari mereka bertiga. Tak basa-basi langsung aja salah satu dari mereka pun bergerak untuk menyerang Sui.
Namun hanya dengan satu tebasan pedang membuat sang musuh auto terpental. Pada saat ini ketiga pemburu dibuat terkejut hingga bertanya-tanya tentang teknik yang digunakan Su Yi. Begitu juga dengan Guoke yang ingin membantainya tapi ditahan oleh si gadis yang katanya Lord kita pasti mampu membabat ketiganya. Baru aja Su Yi menggunakan teknik pedangnya, seketika aja salah satu dari mereka bersikap hormat meminta maaf pada Lord kita. Mereka berjanji tidak akan mengganggunya lagi dan hanya akan menangkap Guoke. Mendengar itu, Su Yi bilang jika mereka bersedia menyerahkan semua hartanya dan berlutut pada dirinya, maka Su Yi akan mempertimbangkannya. Namun ketiga praktisi tidaklah menyetujuinya dan memilih untuk melawan Su Yi. Segera praktisi pedang dan kedua rekannya mulai beraksi dengan membentuk sebuah formasi. Guoke mulai menjadi panik dengan formasi ini yang terbilang kuat dan meminta Su Yi untuk segera menghancurkannya. Formasi ini dinamakan formasi bintang yang mampu menggabungkan kekuatan dari langit dan bumi dan juga mampu menghasilkan hingga 108 energi spiritual. Mereka bilang awalnya formasi ini akan digunakan untuk menangkap Guoke, tapi kini mereka harus mengeluarkannya untuk melawan Su Yi. Tentu saja, formasi ini tidaklah sebanding dengan kekuatan Su Yi. Terbukti Lord Su Yi hanya mengandalkan tinjuan aja untuk mementalkan serangan tersebut. Jelas aja, Guoke yang melihatnya menjadi sangat terkejut. Bagaimana bisa formasi bintang yang terbilang cukup kuat itu hanya dihancurkan oleh sebuah tinjuan? Si gadis bilang, Lord Su Yi tidaklah menghancurkannya, tapi dia menyerap esensi itu untuk tubuhnya sendiri. Jelas aja, ketiga praktisi mulai menjadi panik, pasalnya Lord Su Yi masihlah mampu menahan serangan formasi mereka. Demi untuk mengalahkannya, ketiga praktisi pun meningkatkan jumlah serangannya dengan membentuk satu bola raksasa. Tapi serangan tersebut belumlah cukup untuk menyentuh Su Yi yang hanya dengan satu pukulan serangan tersebut pun berhasil dia serap. Dan kini ketiga praktisi pun menjadi ketakutan dan bahkan berniat untuk melarikan diri. Jelas Su Yi tidaklah membiarkannya dan mulai melakukan serangan balik dengan membantai satu persatu dari mereka. Setelah membabat semuanya, Guoke pun langsunglah berterima kasih pada Lord kita. Selain itu, si gadis juga diperintah untuk membawa semua harta dari ketiga praktisi itu. Pada saat ini, Su Yi sangatlah penasaran dengan masalah Guoke, jadinya dia pun menanyakannya. Yang ternyata permasalahannya itu berkaitan dengan perebutan tahta. Yang jadinya Lord Su Yi pun langsunglah menghentikan penjelasannya. Setelah itu si gadis pun melapor mengenai harta yang ditinggalkan ketiga praktisi itu tidaklah terlalu banyak. Dia hanya menemukan beberapa ramuan obat, batu spiritual, dan koin perak. Meskipun tidak terlalu banyak, tapi menurut Su Yi hal ini sangat membantu untuk perjalanan mereka yang masih panjang. Sebelum pergi, Su Yi terlebih dulu memberikan ramuan obat pada Guoke. Tentu Guoke menjadi cukuplah senang dan berjanji di masa depan dirinya akan membalas perbuatan baik mereka. Namun si gadis meminta Guoke untuk tidak mempermasalahkan hal ini. Jadinya dia meminta masalah ini dicukupkan sampai di sini aja. Mendengar itu Guoke pun mengerti dan langsung pergi. Begitu juga dengan Lord kita yang juga melanjutkan istirahatnya. Di saat yang sama, tiba-tiba si gadis berniat untuk menyerang Su Yi ketika Su Yi tengah tertidur lelap. Namun si gadis mengurungkan niatnya setelah mengingat kalau Lord Su Yi yang telah menyelamatkannya dari seorang pria kejam dan juga telah mengajarinya beberapa pemahaman tentang ilmu bela diri. Terlebih lagi si gadis merasa kalau dalam perjalanan ini Lord Su Yi tidaklah pernah menyakitinya yang bahkan selalu melindunginya. Jadinya dengan begitu dia pun berjanji akan bersama Su Yi.
Tak lama dari itu Lord kita pun kemudian melakukan kultivasi yang akhirnya dia berhasil melakukan resonansi dengan pedang terkuat yang ada di dalam tubuhnya. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.